Di sebuah wilayah terpencil yang tenang, sebuah keluarga tampak hidup damai sampai masa lalu yang kelam kembali menagih. Ketika hutang lama mengancam seluruh tanah warisan, seorang pria bernama Fleming mengambil jalan paling gelap demi mempertahankan apa yang bukan miliknya. Tanpa ia sadari, satu kesalahan kecil berubah menjadi rantai tragedi yang tak terhindarkan. Seorang ayah terbunuh, seorang anak mencari kebenaran, dan sebuah robot menjadi saksi bisu dari kejahatan yang selama ini disembunyikan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah tentang pengkhianatan, manipulasi, dan balas dendam yang berakhir jauh lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan. Selamat datang di channel ini. Inilah kisah penuh misteri di balik kematian Ernest dan hilangnya Fleming. Siapkan diri kalian, karena cerita ini tidak untuk yang berhati lemah. Berlatar di masa depan yang tidak terlalu jauh, bumi berubah menjadi planet yang panas dan tandus. Hujan tak pernah turun, dan air menjadi komoditas paling berharga. Banyak orang rela mempertaruhkan nyawa demi seteguk air. Dua di antaranya adalah sepasang pencuri yang nekat membobol saung milik seorang petani bernama Ernest. Namun aksi mereka berakhir tragis. Salah satu pencuri tewas ditembak Ernest, dan yang lainnya menyusul setelah mencoba melawan. Ernest tidak pernah bekerja sendirian. Ia selalu ditemani oleh putranya, Jerome. Keduanya rutin memeriksa saung yang menyimpan sumur air langka. Sayangnya, sumur itu kini telah kering, meninggalkan mereka tanpa sumber air. Dengan seekor keledai sebagai pembawa barang, Ernest dan Jerome melakukan perjalanan menuju bukit untuk menemui para pekerja pipa air yang mengalirkan pasokan air dari tempat yang sangat jauh. Ernest rutin mengantarkan minuman beralkohol untuk para pekerja sebagai bentuk barter demi memperoleh jatah air untuk tanahnya yang kering. Namun perjalanan itu membawa malapetaka. Keledai mereka terpeleset dan jatuh, membuat kakinya patah. Tanpa hewan itu, mereka kehilangan satu-satunya alat angkut dalam perjalanan panjang. Setibanya di rumah, kita mengenal Mary, anak sulung Ernest, yang sedang mencuci piring menggunakan tanah kering sebagai pengganti air. Mary berparas cantik, tetapi hampir selalu bermuram durja. Ia memendam kekesalan terhadap ayahnya yang melarangnya berhubungan dengan pria yang ia sukai. Keesokan harinya, Ernest dan Jerome menghadiri pelelangan robot untuk mencari pengganti keledai mereka. Setelah adu tawar sengit, Ernest berhasil mendapatkan robot pengangkut yang diinginkan. Dalam perjalanan pulang, ia sempat membeli beberapa liter air untuk kebutuhan keluarga. Di tempat itulah mereka bertemu Robbie, seorang pemuda yang sering mengemis air dengan memanfaatkan istri dan bayinya yang masih kecil. Ernest, yang terkenal keras namun berhati lembut, memberikan satu jerigen air. Ia juga menasihati Robbie agar tidak membawa bayinya berpanas-panasan. Sesampainya di rumah, ketika Ernest sedang mencoba menyiapkan robot pengangkut barunya, muncullah Fleming, pacar Mary, yang datang dengan niat mengajak putrinya keluar. Ernest langsung menghadangnya dengan nada tegas, tetapi tetap sebagai seorang ayah yang peduli. Ernest meminta Fleming untuk tidak menemui Mary dulu, bukan karena ia membenci Fleming, melainkan karena ia tidak ingin putrinya terjerumus dalam pergaulan yang salah dan tiba-tiba hamil di tengah situasi dunia yang serba kacau. Ernest menegaskan, bila Fleming benar-benar mencintai Mary, ia harus mengerti kondisi saat ini. Tunggulah sampai musim hujan kembali, sampai keadaan membaik. Jika ia memang serius, menunggu bukanlah hal yang berat. Setelah menenangkan Mary yang kecewa, Ernest dan Jerome pergi ke lokasi sumur yang sudah mengering. Mereka membongkar saung yang dulu melindungi sumur itu. Ketimbang dibiarkan kosong, Ernest menjadikan sumur bekas itu sebagai lubang jebakan, berharap seekor kijang atau garangan tersesat ke dalamnya. Setidaknya bisa menjadi makanan bagi keluarga mereka. Namun saat mereka pulang, suasana rumah mendadak berubah. Robot pengangkut yang baru saja dibeli telah hilang. Ernest langsung teringat Fleming, satu-satunya orang luar yang sempat melihat robot itu. Pikirannya mengarah ke satu kemungkinan. Ia pun menemui ayah Fleming untuk memastikan. Jawaban sang ayah menguatkan kecurigaannya. Fleming memang baru saja pergi ke bukit tempat para pekerja pipa air berada. Tanpa ragu, Ernest dan Jerome bergegas menyusul ke sana. Setibanya di bukit, Ernest justru menemukan para pekerja pipa berhamburan, sibuk mencari seseorang yang mereka sebut sebagai pencuri. Belum sempat Ernest bertanya apa yang terjadi,
Para pekerja itu langsung menuduhnya sebagai pelakunya, orang yang mencuri uang dan jatah air mereka. Ernest yang merasa tak bersalah berusaha menjelaskan, tetapi tuduhan itu membuat situasi memanas. Ia akhirnya melawan dan berhasil meloloskan diri dari mereka. Dalam perjalanan turun bukit, Ernest secara kebetulan menemukan Fleming sedang terduduk mabuk berat setelah menenggak minuman beralkohol. Kesal sekaligus lega, Ernest langsung mengikat pemuda itu untuk dibawa ke kepolisian. Tapi perjalanan pulang tidak mudah. Matahari yang kejam, jarak yang jauh, dan kondisi fisik Ernest yang sudah menua membuat tubuhnya mulai melemah. Ia akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah bayang-bayang batu besar sembari menahan panas yang menyengat kulit. Disinilah akhirnya terungkap alasan sebenarnya mengapa Fleming melakukan semua ini. Ia memiliki ambisi besar untuk menjadikan tanah kering di daerah mereka kembali subur. Fleming mencuri uang dari para pekerja pipa agar bisa membayar mereka, supaya mereka bersedia membangun saluran pipa dan mengalirkan air ke tanah miliknya yang tandus. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Fleming menyadari kondisi Ernest yang semakin lemah akibat kelelahan. Lalu, entah apa yang melintas di pikirannya, ia tiba-tiba melempar sebuah batu ke kepala Ernest, membuat bagian belakang kepala Ernest menghantam batuan tajam. Bukannya menolong calon ayah mertuanya itu, Fleming justru menyeret tubuh Ernest menjauh, hingga akhirnya Ernest mati karena kehabisan darah. Dengan wajah tak berdosa, setelah membunuh Ernest dengan kejam, Fleming langsung menemui Mary dan mengajaknya pergi keluar. Sementara itu, Jerome yang cemas dengan kondisi ayahnya segera naik gunung untuk mencarinya. Namun yang ia temukan justru kabar duka dari para pekerja pipa yang menemukan jasad Ernest telah tewas. Tubuhnya rusak akibat diseret oleh robot pengangkut tersebut. Peristiwa itu membuat Jerome dipenuhi kebencian terhadap robot itu. Ia menghajarnya dengan palu, meluapkan amarah dan kesedihannya. Sementara si koplok Fleming berpura-pura bersikap baik kepada Jerome dan Mary, perlahan mengambil hati mereka demi menguasai seluruh tanah peninggalan Ernest. Dengan uang curian dari para pekerja pipa, Fleming akhirnya berhasil membayar mereka untuk membangun saluran air menuju tanah yang sebelumnya tandus. Tidak butuh waktu bertahun-tahun, tanah itu berubah menjadi lahan subur penuh tanaman gandum. Jerome yang awalnya menolak kehadiran Fleming perlahan mulai luluh, hingga akhirnya menyetujui niat Fleming untuk menikahi Mary, kakaknya. Beberapa waktu setelah, Fleming resmi menjadi bagian dari keluarga Ernest dan menguasai seluruh tanah itu. Datanglah seorang petugas bank yang berniat melakukan penyitaan. Ternyata, Ernest masih memiliki hutang yang belum terbayar, dan tanah tersebut telah dijaminkan. Tak ingin kehilangan tanah subur yang kini ia anggap sebagai miliknya, Fleming bersikeras menolak menyerahkannya. Ia berjanji akan segera melunasi hutang mendiang ayah mertuanya kepada pihak bank. Fleming pun segera pergi mencari cara untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat. Dengan kelicikan yang selama ini ia sembunyikan, ia mendatangi pasangan miskin Robbie dan istrinya untuk membujuk mereka menjual bayi mereka kepada sindikat perdagangan manusia. Desakan ekonomi membuat pasangan itu goyah, namun ketika Robbie mengetahui bahwa bayinya telah benar-benar dijual, ia langsung mengamuk dan menyerang Fleming. Dalam kekacauan itu, Fleming melarikan diri sementara Robbie tewas tertembak. Sang robot yang ikut terlibat juga terkena peluru, merusak sebagian sistemnya, dan memicu protokol keamanan yang membuatnya otomatis kembali ke pabrik tempat ia dibuat. Di hadapan Mary dan Jerome, Fleming mengarang cerita mengatakan bahwa ia menjual robotnya kepada Robbie demi mempertahankan tanah keluarga dari sitaan bank. Namun seiring waktu, gelagat Fleming mulai mencurigakan. Terlebih setelah istri, Robbie datang membawa sebongkah boneka sebagai simbol kehilangan serta menyebutkan telepon dari pihak pabrik yang tak sempat Fleming jawab. Kecurigaan Jerome memuncak. Saat makan siang, ia meminta izin pergi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sendirian, Jerome menempuh perjalanan panjang menuju pabrik robot di pusat kota. Setibanya di sana, ia disambut oleh manajer pabrik yang mengungkapkan bahwa robot yang terdaftar atas nama Ernest telah kembali sendiri berkat protokol keamanan. Lebih dari itu, sang manajer memberitahukan bahwa robot tersebut merekam hampir semua yang dilihatnya
Dan semua data tersimpan dalam memori berkapasitas 1000 terabyte. Melalui rekaman itu, Jerome akhirnya berkesempatan melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi, termasuk detik-detik sebelum kematian. Sang ayah tercinta, ketika Jerome akhirnya melihat rekaman detik-detik kematian Ernest, ayahnya yang tewas akibat lemparan batu. Fleming ia tertegun, marah, dan hancur dalam satu waktu. Jika Fleming mengira hanya dirinya yang pandai bermain licik, maka Jerome pun memutuskan untuk memainkan permainan yang sama. Ia membawa pulang robot itu dan menyimpannya diam-diam di garasi. Saat Fleming bertanya, Jerome hanya berkata bahwa robot itu sudah berada di sana ketika ia pulang. Fleming yang kebingungan mencoba mencari alasan, mengatakan bahwa mungkin Robbie mengembalikannya secara diam-diam. Keesokan harinya Fleming mengajak Jerome berburu. Tujuannya jelas, mengalihkan perhatian Jerome agar tidak mempertanyakan soal robot. Namun Jerome yang sudah mengetahui kebenarannya sempat mengangkat senapan dan mengarahkannya ke punggung Fleming yang lengah. Tangan itu bergetar, namun tembakan tak pernah dilepaskan. Setiba di rumah, Jerome menemukan radio satelit milik Ernest. Sebuah ide muncul, ia akan terus mengusik psikologi Fleming. Dengan wajah tenang, ia mengatakan bahwa siang tadi Robbie menelepon dan meminta Fleming menemuinya di atas bukit. Fleming menolak percaya. Ia mengingat dengan jelas bahwa Robbie tewas akibat tembakan di perut. Perdebatan pun terjadi. Fleming memarahi Jerome karena mengada-ada soal telepon misterius itu. Jerome hanya terdiam, membiarkan Fleming semakin gelisah. Keesokan paginya, saat Fleming sedang memeriksa lahan, seorang petugas pos datang membawa sepucuk surat. Ketika dibuka, isinya adalah pesan dari Robbie yang meminta Fleming datang ke bukit. Surat yang sebenarnya sengaja dikirim oleh Jerome untuk menjebaknya. Merasa bersalah telah memarahi Jerome sebelumnya, Fleming mendatanginya ke kamar untuk meminta maaf. Setelah suasana mencair, Fleming segera bersiap pergi. Diam-diam ia mengambil sebilah pisau, berniat mengakhiri Robbie sekali, untuk selamanya di tempat pertemuan itu. Bersama robot itu, Fleming menaiki bukit untuk menemui Robbie yang ia yakini sedang menunggunya. Ia sempat marah-marah karena robot tersebut berdiri di belakangnya, lalu berulang kali memanggil nama Robbie. Namun tanpa sengaja, Fleming terpeleset dan jatuh ke dalam lubang jebakan, membuat kakinya patah. Saat ia berteriak meminta pertolongan, muncullah seseorang yang berjalan di bawah terik matahari, Jerome. Jerome sempat menggulung batu di tangannya, menirukan momen terakhir yang dilakukan Fleming kepada Ernest. Dengan tatapan penuh dendam, ia membuat Fleming akhirnya mengatakan kebenaran tentang apa yang benar-benar telah terjadi. Namun penyesalan itu datang terlambat. Fleming terus berteriak meminta tolong, tidak sadar bahwa tak ada seorang pun yang bisa mendengar suaranya di bukit sunyi itu. Ia memohon agar dibiarkan hidup, mencoba menggugah hati Jerome dengan mengatakan bahwa Mary kakaknya akan sangat hancur bila ia mati. Terlebih Mary sedang hamil tua. Namun semua itu tak membuat Jerome bergeming. Ia tetap mengangkat senapannya, membalas kematian Ernest, ayahnya. 2 hari berlalu setelah kematian Fleming. Mary mulai gelisah karena suaminya tak pulang-pulang, hingga 1 bulan kemudian, tanpa ada kabar apapun, ia mulai menerima kenyataan. Ia menduga Fleming mungkin memilih kabur dan tidak kembali. Daripada terus terpuruk dalam kesedihan, Mary memilih mengikhlaskan kepergian suaminya dan memusatkan perhatian pada bayi yang sedang ia kandung. Tamat. Kisah ini mengajarkan bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak. Fleming memilih jalan gelap demi mempertahankan sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya, dan dari sana, rangkaian kebohongan mulai tumbuh, menelan dirinya sendiri, hingga titik tak ada kembali. Di sisi lain, Jerome menunjukkan bahwa luka kehilangan bisa membuat seseorang kehilangan arah, hingga balas dendam tampak seperti satu-satunya jawaban. Namun ketika semuanya berakhir, tak ada yang benar-benar menang. Yang tersisa hanyalah keheningan, penyesalan, dan seseorang yang ditinggalkan tanpa pernah tahu kebenaran. Mary yang mencintai dengan tulus menjadi bukti bahwa terlalu bergantung pada manusia bisa membawa kehancuran. Cinta yang berlebihan dapat berubah menjadi keterikatan. Dan keterikatan itulah yang menyakiti saat kehilangan tiba. Pada akhirnya film ini mengingatkan kita, jangan mencintai dunia melebihi batas. Jangan membenci melebihi kewajaran. Hati adalah wadah,
Isi dengan hal yang benar, maka hidupmu akan terarah.